Kiranya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, ini kan Yesus ngomong ke Maria Magdalena. Aku belum pergi, jangan pegang. Katakan kepada saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Berarti Yesus punya Bapak, itu sama nggak sama bapaknya Maria Magdalena? Sama. Kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus punya Allah nggak yang sama-sama Maria Magdalena? Sama. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Kurang jelas? Kalau lo bilang Yesus Tuhan, berarti kalau pakai ayat ini berarti Tuhan punya Tuhan gitu? Atau gimana? Kurang jelas? Kepada Bapakku dan Bapamu, artinya Yesus punya Bapa yang sama dengan bapaknya Maria Magdalena. Kepada Allahku dan Allahmu, yaitu Yesus punya Allah yang sama dengan Allahnya Maria Magdalena. Kalau Yesus Tuhan, emang Yesus punya Tuhan lagi gitu? Nggak mungkin lah ya. Jelas kan? Nih, lihat lagi Yohanes 5:30 nih. Nah, 28. Nah, nih baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuh, kurang jelas apa coba? Yesus diutus, Yesus tidak menuruti kehendak sendiri, tapi menuruti kehendak Bapa. Orang yang menuruti kehendak Tuhan, Sang Pencipta, itu orang Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak Sang Pencipta. Yesusnya utusan, Yesusnya tidak, Yesus hanya berserah diri kepada kehendak Bapa. Dan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa selain apa yang dia dengar. Dengar itu apa maksudnya? Firman, wahyu. Betul kan? Dan pendengaranku adalah adil. Kurang jelas mah. Gitu. Tidak dapat berbuat apa-apa nih, Bro. Masa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa? Kalau kira-kira nih, menurut Daniel nih, kalau namanya Tuhan tahu nggak hari kiamat? Tahu. Harusnya tahu ya? Bener? Harusnya. Berarti otak dia waras, Bu. Berarti belum begitu termakan oleh doktrin gereja. Markus 13:32. Markus 12:32. Coba. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Siapa yang tahu? Hanya Bapa. Yesus tahu nggak? Enggak. Malaikat aja nggak tahu. Berarti Yesus Tuhan atau bukan itu kalau nggak tahu hari kiamat? Oh, anaknya di sini Yesus ya? Oh iya dong. Coba dibaca sebelumnya. Ini kan 32 tadi kan? Sebelumnya nih judulnya apa nih? Kedatangan anak manusia. Apa nih? Perumpamaan tentang pohon ara. Ini semuanya menceritakan perkataan Yesus nih. Yang ngomong ini Yesus. Nah, yang disebut dengan anak siapa? Dia sendiri. Yesus kan? Anak aja nggak tahu. Yang tahu cuma Bapa. Malaikat aja nggak tahu. Masuk akal nggak Tuhan nggak tahu hari kiamat? Gitu. Jadi sebenarnya Bible ini juga nggak salah-salah amat gitu, Bu. Walaupun ada yang tidak asli, juga nggak salah-salah amat. Sebenarnya ajarannya ya masih benar. Cuman dipahami oleh gereja sebagai sesuatu yang berbeda dengan di sini gitu. Terus diajarkan kepada jemaatnya dengan cara mendoktrin gitu.
Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ya berarti kalau gitu sebagian atau malah ya sebagian besar lah ya orang-orang Kristen itu tidak mempelajari Bible-nya. Ya sama orang-orang Islam yang cuek, yang nggak baca Al-Qurannya. Nih, Matius 4:10. Matius 4:10. Ini 10. Mana nih? Baca. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Siapa nih? Kepadanya siapa nih? Iblis. Ini Yesus lagi dicobain sama iblis nih. Apa katanya? Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus suruh nyembah Yesus enggak? Enggak. Suruh nyembah siapa? Tuhan. Siapa? Tuhan Allahmu kan? Iya, Tuhan Allahmu kan? Yesus saja bilang ke iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu kamu berbakti. Sembahlah Dia saja. Yesus nggak bilang nyembah gua. Kalau Yesus Tuhan, Dia akan bilang apa? Sembah gua dong. Ya dong. Yesus saja nggak ngaku Dia Tuhan. Yang bilang Yesus Tuhan kan gereja, bukan Dia. Kalau ini dibilang Yesus Tuhan juga mah kebangetan dong. Kan kita cuma berdasarkan teks doang, nggak menafsirkan. Perlu nafsir nggak Bu begini Bu? Sampai dengar ayat begini perlu nafsir nggak? Jelas. Udah jelas ya? Tadi apa namanya Yohanes bilang di Yohanes hanya ada satu, engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya. Dan Yesus yang kau utus gitu. Terus kata Yesus, yang diutus itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Ya kan? Tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti ada beda orang nih, beda pihak nih, beda entitas, berarti kan. Nah. Terus Yesus juga bilang mamanya Magdalena, pergi kasih tahu saudara-saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, tadi kan dengerin? Dengerin terus saya juga gitu. Ya itu bahasa saya begitu, tapi boleh dicek tadi artinya begitu. Ya tadi udah dicatat tuh. Yang di Yohanes 20:17. Masa Yesus Tuhan punya? Di situ udah tegas berarti kan. Jelas nggak? Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas nggak Mas? Jelas. Di Al-Maidah juga jelas Nabi Isa Al-Masih berkata kepada Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Jelas kan? Terus Yesus juga bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku hanya menghakimi apa yang ku dengar. Dan yang aku hakimi itu adil. Sebab engkau mengutus aku. Utusan. Yesus bilang sama iblis, kepada Tuhan Allahmu saja kamu harus berbakti. Masa kurang jelas? Yang mengenai instruksi itu berarti ya. Jelas kan? Kira-kira Yesus agamanya apa? Tahu nggak? Kira-kira menurut Daniel, kira-kira Yesus agamanya apa? Coba. Ngerokok dulu. Sewakan lagi gitu ya. Ngerokok dulu, biar dapat ilham. Iya. Oh, saya ngerokok. Ngerokok, biar dapat ilham. Serius nggak apa-apa ngerokoknya? Iya, iya Pak. Gue di sini nggak berusaha mempengaruhi siapa-siapa loh untuk masuk Islam loh. Gue cuman berdasarkan Bible. Apa? Oh. Ini Asbak. Asbak sini ya. Tapi gue seneng dia otaknya waras. Warasnya apa? Dia tadi ditanya jawabnya spontan. Gua tolong Yesus supaya nggak disalib. Nah, berarti waras. Artinya waras tuh pakai akal sehat berarti kalau begitu. Karena ada orang Kristen begitu Bu jawabnya. Saya lari. Ya, yang penting dosa saya ditebus. Pendeta Bu yang jawab begitu. Serius. Saya debat di Jogja sama pendeta Hendri Tan awal September kemarin. Dia jawabnya saya akan lari. Gitu. Nah sekarang sebagai siap nggak tahu itu jadi penebus dosa. Nah itu. Begitu saya tanya Bu, Bapak lari berarti Bapak nggak tahu Bapak dosanya ditebus itu ajaran siapa? Ajaran Yesus. Begitu saya tanya,
Boleh nggak Pak tunjukin ayat Yesus yang bilang tentang ajaran dosa waris? Nggak ada. Plong. Video saya di-share kemana-mana itu. Coba kita pikir dengan akal sehat gitu aja. Kurang jelas apa sih sebenarnya gitu loh Bible itu. Nah, nanti gereja akan bilang begini. Tapi ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus dan ketiganya satu. Itulah makanya Trinitas. Pernah dengar? Pernah? Di mana ayatnya? Pasti nggak tahu. Kalau ayatnya cuman yang baca, Pasti nggak tahu. semua ya wajib dipercaya itu Iya. Tritunggal. Ya, ya kan? Pasti gitu aja kan? Iya. Itu adanya di 1 Yohanes, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada apa tuh? Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Dialah Yohanes 5 di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu satu. Ini yang sering dibaca sama pendeta kan? Ya kan? Bisa bahasa Inggris nggak? Dikit. Oh, dikit. Nggak semua. Berarti nggak usah pakai bahasa Inggris ya? Pakai bahasa Indonesia aja ya. Pernah lihat ini nggak? gereja yang tadi tidak asli. Kitab suci? Katolik. Katolik. Ini apa? Tidak untuk dengan pengantar dan catatan lengkap. Dipersembahkan untuk umat Katolik Indonesia oleh siapa? Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Resmi dong. Iya. Percetakan Aurorus ND. Tahu ND di mana kan? Tahu kan? Nggak. NTT. Oh. Ya? Cetakan Aurorus ND. Warna Lombok. Pegang ya itu ayatnya ya. Bukan yang ini. Di sini ada catatannya nih ayat itu. Nih baca nomor ayat 7. Sama nggak sama itu? Baca. Yang 7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Dialah di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiga adalah satu. Cek sama yang tadi, sama nggak isinya? Sama yang ayat 7 tadi, sama nggak isinya? Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sama. Nah, sekarang lu baca ini. Ini ada catatan nih, ayat 7 sampai 8. Di dalam bumi dan di sorga. Sampai di 7 bumi. sampai 8 ya. Hmm. Dalam sorga, di bumi, Bapa, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah yang paling baik daripada Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa tuh? 8 sampai 8 ya? Iya, enggak ini aja. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. kalau tidak asli apa? Halo. Bukan gue yang ngomong lo ya. Lu yang ngomong palsu lo. Yang ngomong tidak asli ini. Tapi dicatat. Hah? Tapi dicatat sini ya? Iya, tapi dimasukin ke sini. Sebenarnya ayat ini di naskah zaman dulu nggak ada. Ditambahinnya di abad ke Sama penyalinnya. Sebenarnya itu hanya catatan. Tadinya awalnya cuma catatan di pinggir halaman ini kan. Sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian apa tuh? Disisipkan ke dalam ayat. Tadinya bukan ayat, jadi ayat gitu. Gimana dong? Sayang nggak
Kalau sudah ada ayat sisipan, ini kitab suci bukan? Kitab suci itu maksudnya apa? Ya kitab yang apa ya? Suci itu maksudnya apa? Suci itu tulus, bersih. Bersih, tidak ada Tidak ada noda. Ya, Kalau ayat sisipan boleh disebut noda nggak? ya. Berarti suci nggak? Enggak. Dan ini baru salah satu. Yang lain banyak. Mau lihat yang lain? Matius 17 ya. Ayat 21. Ini ayat 21 nih. Bentar, mana ayat 21? Nih, ayat 21 nih. Ini kan jenis ini. Oh, di sini ya. Jenis ini Jenis ini dia dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. baca yang 21 nih. Ini 21 nih ayat nih. Ayat ini tidak asli. Ayat ini tidak asli. Dalam tempat diambil dari Markus dengan ditambahkan dan berpuasa. Jadi, Kalau tidak asli apa tadi? ada palsu. Palsu. Ini sama juga disisipin. Ini juga disisipkan. Jadi di dalam Bible itu ada ayat-ayat yang disisipkan, ada ayat tambahan, ada ayat yang dipinjam dari gospel lain gitu, disisipkan. Tadinya nggak ada, jadi ada. Sayang kan? Jadi kesuciannya ternoda gitu. Kalau udah nggak suci lagi namanya apa, Bu? Dia udah menjelaskan juga ya di sini ya. Iya, dijelasin. Bahkan yang tadi ini dijelaskan kan tidak ada di kitab Vulgata. Tahu nggak kitab Vulgata itu apa? Kitab Vulgata itu adalah Bible yang pertama kali di dalam bahasa Latin. Sebelum Abad keempat, baru abad keempat loh. Abad keempat, Yesus abad keberapa? 2000 tahun yang lalu. Ya, abad keberapa berarti? Abad pertama. Bedanya udah 300 tahun loh sama Yesus. Baru disisipkan. Disisipkannya sebenarnya di abad ke-16 sebenarnya. Yang di abad keempat ini tidak ada ayat ini gitu. Abad keempat sama abad 16 dibandingin sama abad ke-1 bedanya jauhan mana? Jauhan yang abad 16 dong. Kalau abad 4 berarti masih dekat lah sama abad 1. Abad 16 bedanya udah 1200 tahun. Baru disisipkan gitu. Baru-baru berarti ya. Abad 16, sekarang kita abad ke-22. Sekarang kita abad ke-21 ya, Bu ya? Kita abad ke-21 dong, abadnya. Abadnya kan ratusan kan tahun juga. Iya, kan kita 2022, berarti abad ke-21. Kalau tahun 1900-an itu abad ke-20 namanya. Abad 21 berjalan. Iya. Iya, artinya kalau abad ke-21 artinya kita sedang menjalani abad ke-21. Ini disisipkan di abad ke-16. Berarti kira-kira tahun 1500-an gitulah. Gitu. Kalau Vulgata itu abad keempat berarti tahun 300-an gitu. Kira-kira Yesus agamanya apa? Menurut Daniel. Udah ngerokok nggak? Udah dapet ilham. Kira-kira Yesus agamanya apa? Yang aku bingung sampai sekarang kenapa Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan? Ada itu. Tuhan yang mana lagi? Ada loh. Pernah baca nggak ayatnya? Nggak pernah dengar. Pernah. Waktu di Taman Getsemani. Ya. Ya kan? Sebelum Yesus ditangkap. Ya, dia berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Berarti Tuhan punya Tuhan gitu. Hah? Yang Yesus katakan apa? Lalukanlah cawan ini daripadaku. Iya. Gitu kan? Artinya apa? Masih minta permohonan. Cawan itu artinya apa? Sebenarnya itu lambang penyalipan. Iya. Berarti Yesus tuh lagi nego dong sama bapaknya. Kalau bisa jangan disalib dong gitu. Ya kan? Tetapi bukan kehendakku lah, tapi kehendakmu yang terjadi gitu. Oh, secara manusia dia masih pengen ini ya. Cuman kan dia bilang dia ngikutin apa yang. Ya. Berarti kalau Yesus bilang kalau bisa jangan disalib dong, artinya Yesus rela nggak disalib? Setengah-setengah. Setengah-setengah. Misalnya dia tetap pengen ngikutin kehendak bapaknya. Ya, ya. Berarti Yesus setengah-setengah rela gitu. Ya. Tahu nggak Yesus dulu sebelumnya pernah nyuruh murid-muridnya jual jubah beli pedang. Pernah dengar nggak?
Nggak pernah? Hawariun. Hawariun. Coba cari di ayat ini nih. Lukas 22:36. Coba cari ini. Lukas 22:36. Lukas 20. Lukas 22:36. Coba baca. Lukas 22:36. Ini 39, ini 36. Nah, coba baca. Jawab mereka, suatu pun tidak, artinya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikianlah juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Beli apa? Membeli pedang. Buat apa pedang? Buat motong bawang? Enggak dong. Buat apa? Perang. Jaga-jaga dong. Ya. Ini kan Yesus mau ditangkap nih. Ya kan? Ini kan udah perjamuan malam nih kan? Ini udah perjamuan kudus. Yesus nyuruh murid-muridnya jual jubah, beli pedang. Buat apa? Buat jaga-jaga dong. Ya kan? Kalau Yesus nyuruh muridnya jual jubah, beli pedang, berarti Yesus mau nggak disalib? Setengah-setengah juga. Artinya jadi ceritanya Yesus sudah tahu mau ditangkap. Sudah. Bersembunyi. Iya. Yesus sudah tahu dia akan ditangkap. Kalau dia ditangkap pasti dia disalib, karena memang caranya orang Romawi menghukum dengan salib gitu. Nah, Yesus nyuruh muridnya beli pedang. Berarti Yesus mau nggak disalib? Benar. 22:42. Baca yang 42 nih. 42. Ini 42. Ya Bapakku, apa? Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Terus ayat 44-nya baca lagi. Ia sangatlah ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertitisan ke tanah. Kalau lu nggak takut, atau kalau memang Yesus memang datang untuk mati di atas kayu salib, bakal ketakutan nggak Yesus? Iya, Pak. Hah? Nggak takut dong harusnya? Iya. Ini kok takut mau disalib? Itu apa tuh kok? Surat apa? Lukas 22:44. Lukas 22:34. 44. 42 lah sampai 44 lah. Nah, Lukas Yesus nyuruh muridnya beli pedang. Kedua, Yesus minta sama bapaknya jangan disalib. Ya kan? Kemudian Yesus saking ketakutannya, keringetnya seperti titik-titik darah. Berarti ketakutan kan? Berarti Yesus rela nggak disalib? Terus waktu Yesus disidang, Yohanes 18:23. Yohanes 18:23. Terlalu semangat ibunya. Yohanes 18:23. Cari 23. Ini 12. 31. 18:23. 22:23. Nah, baca. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkan. Atau dari 21. 22. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Terus? 23. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Kalau Yesus bilang, kenapa lu tampar gua gitu? Itu artinya Yesus rela nggak? Nah, Ajarannya Yesus apa ke murid-muridnya? Kalau lu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. bukannya balas. Nah, berarti masih hafal. Ajaran Yesus masih hafal. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah, di sini kenapa Yesus protes ditampar? Kenapa Yesus nggak kasih pipi kirinya? Mengapa kau tampar aku? Bahasa Tanah Abang kan, kenapa lu tampar gua gitu?
Gitu kan? Kalau yang tadi yang menyebutkan tampar apa? Ditampar pipi kanan kasih pipi kiri itu ada di Yohanes 18 ayat 22 sampai 23. Berarti kalau Yesus ini kan berarti Yesus protes dong. Kenapa lu tampar gua? Kalau gua salah kasih tahu dong salahnya apa. Ya kan? Ya. Padahal dia ngajarin muridnya, kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kok Yesus ditampar malah dia protes? Berarti Yesus rela nggak disalib waktu di sidang itu? Nggak. Hah? Nggak rela kan? Buka lagi di Matius 27:46. Matius 27:46. Matius 27:46. Oh, itu lagi kalau yang Yesus kan dianggapnya Tuhan sama orang Kristen. Tapi dia dikuatkan sama malaikat tuh. Oh iya. Ini 46. Dikuatkan waktu dia Nih. takut. Ya 46. Dia dikuatkan sama malaikat. Kira-kira jam 3 Bisa menerima. berserulah Yesus kepada suaranya nyaring. Tapi Tuhan. Oh, dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini waktu Yesus sudah disalib nih, udah di atas salib nih. Waktu di atas salib, Yesus teriak, Eli Eli lama sabatani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kalau bahasanya Allah, Allah kenapa lu tinggalin gua gitu. Itu artinya Yesus mau nggak disalib? Enggak. Berarti Yesus rela nggak disalib? Enggak. Terus yang bilang Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia itu siapa? Oh, Yesus aja nggak rela disalib. Itu Matius 27:46. 27:46. Bagaimana bisa bilang Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia kalau Yesus aja nggak rela disalib? Kan gitu. Tete manise, kenapa? Mana? Beta. Omongan gua masuk akal nggak? Hah? Nah, waktu Yesus disalib, ada ibunya Yesus nggak? Ada. Ada, dekat kan? Ya. Kira-kira menurut Daniel, Maria ibunya Yesus itu di dekat salibnya Yesus tuh nangis sedih karena anaknya disalib, atau seneng karena dosanya udah ditebus? Nangis. Kenapa nangis? Kan dosanya udah ditebus. Tengah rela ya anaknya di. Berarti akalnya waras. Kalau bener Yesus mati di atas kayu salib buat tebus dosa manusia, berarti termasuk dosa Maria dong. Ya. Kenapa Maria nangis? Waras bu ini. Masih pakai akal sehat. Akal sehatnya. Iya bener. Karena Maria nggak tahu anaknya itu Tuhan. Iya. Dan Maria nggak pernah nyembah Yesus jadi Tuhan, nggak pernah. Bani Israel atau bangsa Israel itu mengakui hanya satu Allah. Kan Yesus bilang nih di Markus 9. Markus 12 kan ayat 29 cari. Nih. Apa? Jawab Yesus. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 21:29. Kurang jelas emang. Markus 21:29 ya? Markus 12:29. Oh, Markus 12:29. Kurang jelas emang. Saya nanti akan Yang Yesus sunat kok. Nah, Bukan ya. hari sunat, kenapa Tuhan sunat? Ntar balik lagi, kok Tuhan punya titit gitu gitu. Tapi kan katanya Tuhannya lagi menjelma menjadi manusia. Iya. Makanya ya seperti manusia. Nah itu gimana tuh Pak? Nah, gini. Orang Kristen atau pendeta kan jawab begini. Tuhan itu kan maha kuasa. Tuhan itu kan maha hadir. Kalau Tuhan maha kuasa, dia bisa jadi apa aja. Dia bisa jadi manusia untuk menebus dosa manusia, untuk nolong manusia yang tidak bisa menebus dosanya sendiri. Makanya karena Tuhan maha kuasa, dia bisa jadi manusia. Pertanyaan saya,
Tuhan bisa nggak jadi kodok? Ya, Harus bisa. Kalau dia ngomong Tuhan Maha Kuasa, dia bisa jadi manusia, berarti Tuhan juga harus bisa jadi iblis dong. Bisa nggak Tuhan jadi iblis, Bu? Ya harusnya. Harusnya dengan standar itu ya. Iya, iya. Sekarang Tuhan itu Maha Suci nggak? Ya Maha Suci lah. Maha Suci nggak Tuhan? Tuhan Sang Pencipta itu Maha Suci nggak? Maha Suci. Kalau manusia itu Maha Suci nggak? Maha. Hah? Maha. Kalau iblis itu Maha Suci nggak? Maha. Enggak lagi. Tambah nggak lagi. Ya. Yang namanya Maha Suci bisa nggak jadi tidak Maha Suci? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti waras. Mereka juga bisa bilang, Bu, Tuhan itu kan Maha hadir, bisa hadir di mana saja. Oke, kalau gitu bisa nggak Tuhan di neraka? Bisa nggak Tuhan di WC? Nggak bisa, karena Tuhan Maha Suci. Karena Tuhan Maha Suci, dia nggak bisa berada di tempat yang tidak Maha Suci. Kalau dibilang Tuhan Maha Kuasa, kita bisa tanya lagi, Bu, bisa nggak Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan batu yang segitu gedenya sehingga dia tidak bisa mengangkatnya? Bisa nggak? Ya bisa. Sampai dia nggak bisa ngangkat. Tapi bertentangan sama dia sendiri. Nah itu bertentangan. Iya. Artinya ada sifat mustahil. Iya. Nah, karena Tuhan Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Hadir, dia juga punya sifat namanya. Sifat kan, kodrat. Lu manusia, lu punya kodrat. Bisa nggak lu terbang seperti burung? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena kodrat lu manusia. Kodratnya burung ya memang untuk terbang. Sama seperti itu. Kalau dibisakan itu namanya paradoks. Paradoks tau nggak kira-kira? Contoh begini. Wih, bola itu kotak banget ya. Yang namanya bola kita taunya kan bulat. Tapi kok kita bilangin kotak, berarti itu paradoks gitu. Tuhan itu juga punya sifat. Sifat Tuhan itu banyak. Maha Suci, Maha Adil, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya kan? Masa iya Maha Suci bisa jadi manusia yang nggak Maha Suci? Masa iya kalau dia Maha Suci dia bisa jadi iblis yang nggak Maha Suci? Nggak bisa dong. Contoh kayak lu juga nggak bisa terbang karena lu kodrat tuh bukan burung. Gitu. Iya. Bisa terbang naik pesawat dengan bantuan gitu. Paham ya kira-kira ya? Jadi Tuhan juga punya sifat mustahil gitu. Pas Yesus keringat sampai seperti cucuran darah aja karena ketakutan aja itu kan udah di luar. Nah cuma kan dalihnya kan karena dia sebagai manusia. Apa? Baik lagi yang kondisi tadi dari Maha Suci mau tidak. Nah, bisa nggak Tuhan yang Maha Suci menjadi yang tidak Maha Suci? Puasa jadi ketakutan. Gitu kan. Nanti pendeta juga bisa bilang begini, Bu. Tuhan itu adalah roh. Ya. Di Bible begitu banyak ayat yang mengatakan bahwa iblis juga roh. Jadi kalau Tuhan roh, iblis roh, Tuhan serupa sama iblis gitu? Enggak dong. Kenapa mereka bisa bilang Tuhan itu roh? Karena mereka melihat dari Perjanjian Lama. Di situ diterjemahinya apa? Roh Allah melayang-layang. Berarti mereka memahami Allah itu roh. Padahal kata roh itu diterjemahkan dari kata bahasa Ibrani yang asalnya ruah. Ruah itu artinya memang bisa roh, tetapi juga bisa kuasa atau angin. Jadi kalau namanya roh, ruah Allah melayang-layang, itu artinya juga bisa kuasa Allah melayang-layang di atas permukaan bumi dalam rangka menciptakan bumi. Bukan berarti roh-roh yang seperti roh manusia gitu, bukan gitu. Simple sebenarnya. Kurang jelas. Yesus saja bilang satu-satunya Allah yang benar itu Bapa. Gua ini cuma utusan gitu. Utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Gua nggak bisa apa-apa, gua cuma mendengar. Gua cuma menyampaikan yang adil. Dan gue punya Bapa yang sama dengan murid-muridnya. Gue punya Tuhan yang sama dengan murid-muridnya. Yesus sendiri berdoanya juga kepada Bapa, kepada Tuhan gitu. Yesus nggak rela disalib. Ini kan berdasarkan teks Bible ya Bu ya. Artinya kita hanya mengkritik secara logika aja. Bukan berarti kita mengimani bahwa Isa Al-Masih disalib, bukan. Kita hanya membahas ini gitu. Secara logikanya nggak masuk gitu.
Kalau lu percaya Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa, berarti lu percaya bahwa lu akan masuk surga kan? Iya kan? Mau lu satu surga sama iblis? Iblis harus masuk surga lo. Kalau nggak ada iblis nggak ada penebusan dosa lo. Itu kan? Betul nggak Bu? Iya. Mau satu surga sama iblis? Aku juga pengen ngasih ayat Lukas 18 ayat 9. Nah, baca di sini. Lukas 18:19. Lukas 18. Itu mantan pendeta itu Bu. Iya, makanya Bu Yendri kan pasti. Coba baca. Nah ini apa? Jawab Yesus. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik, tetapi seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Murid-muridnya ada satu orang memanggil Yesus dengan guru yang baik. Yesus bilang, mengapa kau sebut aku baik? Yang baik itu cuma Tuhan aja. Gitu. Berarti dia Tuhan, aku bukan. Nah, Berarti dia Tuhan bukan? Dua hal yang satu Tuhan, satu ya Yesus. Jangan menganggap Yesus Tuhan hanya gara-gara di sini ada tulisan Tuhan Yesus. Kata-kata Tuhan Yesus itu, Tuhan itu diambil dari apa namanya? Kata kurios dalam bahasa Yunaninya. Oke, buat tunjukin deh. Baca nih. Ini sekarang sekali-sekali kita belain dulu, Bu. 4 ya. Yohanes 4:19. Jadi abang teringat. Ini 19. Jadi ternyata. 15. Ya paling dia kan 18, 19. Coba. Mempelajari lah atau membaca. Bayangannya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Nah, ini apa? Tuhan. Ya, Ini maksudnya siapa? Yesus kan? Kata Tuhan kan? ya Tuhan. Kalau di Bible ini, perempuan ini manggil Yesus Tuhan. Makanya orang Kristen di gereja percaya bahwa Yesus Tuhan. Gitu kan? Sekarang buat tunjukin ini. Ini kitab apa? Ini kitab apa? Injil. Masih banyak ejaan lama, Bu. Injil gitu pakai D. Yohanes 4 ya, ayat 19. Gue bukain. Ini Bible lama nih, tahun berapa nih? Ini terjemahannya tuh lihat. Masih pakai DJ tuh. Jadi ini ejaan lama, Bible lama ini. Ini masih pakai EYD nih. Lukas. Ini Yohanes. Yang mama nggak ada Tuhan. Yohanes 4. Nih, coba baca. Ujar Perempuan itu, Tuhan. Ini Tuhan kan? Ini tadi apa? Tuhan. Bedanya Tuhan sama Tuhan apa? Jauh. Hah? Tuhan tuh kayak Tuhan tuh apa? kayak Majikan. ya majikan. Penguasa. Penguasa. Bos. Orang apa Tuhan? Tuhan. Kalau Tuhan ini orang apa manusia apa Tuhan? Manusia. Kalau ini ada kata Tuhan tadi? Tuhan yang jadi manusia gitu. Ini aja udah beda nih. Nah, yang salah yang mana? Ini sama-sama Bible loh nih. Kitab suci loh, kitab Injil. Itu sama kok. Iya, temen ini penerbitnya dari Arnoldus ND. Tapi gua kasih tahu lagi nanti. Jadi orang Kristen bilang, oh ini kan bukan LAI gitu kan? Kitab suci apa nih? Injil. Ini kan LAI ya. Depannya ini apa? Lembaga Alkitab Indonesia kan? LAI kan? Kitab suci, Injil ini apa? LAI juga. Sama-sama LAI kan? Nih, LAI kan? Sekarang gue bukain nih.
Ini kan? Ya, ya ini kan Yohanes sama kan? Ya, yang 4 ayat 19. 11. Berapa nih? Mana 19? Nih. Nah, baca. Karena perempuan itu kata perempuan itu kepadanya, ya Tuhan. Oh, Tuhan. Ini LAI, ini LAI. Yang ini Tuhan, yang ini Tuhan. Emang sama Tuhan sama Tuhan? Beda. Semakin lama yang terjemahinnya beda-beda. Kenapa yang ini Tuhan? Supaya jemaat yang sekarang percaya Yesus itu Tuhan, benar-benar Tuhan. Gitu. Kalau ini masih jujur nih. Ini di sini dia terjemahin dari bahasa Yunani. Bisa nggak baca Yunani? Di dalam bahasa Yunani itu ada kata yang namanya apa? Nih, kurios. Nah, ini kurios nih. Kurios itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu jadi Tuhan atau Gusti. Pernah dengar Gusti? Nah, ada Gusti Allah, Gusti Nabi, bisa. Gusti bisa buat orang, bisa buat Tuhan. Tetapi setiap ada kata kurios yang dipakai untuk Yesus, yang di sini semuanya diganti jadi Tuhan gitu. Yang ini masih Tuhan. Gitu. Kalau Yesus Kristus itu Isa Al-Masih bukan? Iya. Iya. Ragu-ragu apa yakin? Iya. 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 Iya, benar. Tadi kan kita baca semuanya Yesus Kristus kan? Ini di sini siapa nih? Isa siapa? Kelahiran siapa? Kelahiran Isa Al-Masih. Ini LAI juga, no. Ya kan? Kalau di sini Matius, coba lihat Matius. Ini Matius. Silsilah siapa tuh? Inilah silsilah siapa? Yesus Kristus. Yang di sini? Inilah silsilah siapa? Isa Al-Masih. Nah, sama apa beda? Beda. Nah, tapi sebenarnya orangnya sama, cuman ceritanya berbeda kalau di Quran gitu. Nah, kalau di Islam, Isa Al-Masih itu hanya seorang nabi. Di Bible juga sebenarnya seorang nabi. Tadi kan kita udah baca yang di Yohanes 4:19. Nih. Nyata engkau adalah seorang nabi. Di sini juga disebut nabi. Yohanes 4:19 nih. Ya 3:19 nih 4. Ya Tuhan. Apa nih? Tentunya engkau adalah seorang nabi. Nabi. Di Bible Yesus disebut nabi. Tapi selain nabi di sini Yesus selalu disebut Tuhan juga. Tuhan bisa nggak jadi nabi? Nggak bisa. Nggak bisa. Dia sebenarnya bertauhid. Udah telok-melok gitu Pak ya. Iya. Sebenarnya dia masih belum kena doktrin banget lah belum. Saya bisa tahu orang ini sudah kena doktrin apa belum, saya tahu jawabannya. Kalau dia bisa jawab, oh tapi kan dia memang punya rencana begini menjadi manusia, itu berarti dia orang itu udah kena doktrin. Kalau ini belum. Karena mungkin usia berapa tuh udah keluar dari. Udah berapa tahun nggak gereja? Lama sih. Berapa tahun? 3 kali. 3 tahun. 3 tahun. Ya. Sama mungkin kan dia dari Manado kan ke Lombok. Udah hanya menjadi nggak. Di Lombok ke gereja juga? Enggak. Ke gereja kali. Gereja Bapak aja sendiri. Udah nggak terlalu terpatri lah karena lingkungannya udah nggak seperti Manado mungkin ya. Jadi nggak fanatik banget gitu. Iya. Di Lombok juga banyak Muslim kan? Kalau keluarga mah fanatik banget. Fanatik ya? Memang kena warisan ke Jakarta, memang kena udah pusing karena apa namanya keluarga yang begitu kan, jadi kayak lari lah bahasanya. Sama bapak akur nggak? Ya akur-akuran. Akur-akuran. Jawabnya kadang-kadang akur. Jadi kalau begini ya, tadi udah aku tunjukin semua ayat-ayatnya. Menurut Daniel, Yesus itu agamanya apa? Islam gak sih? Nggak tahu. Islam. Kenapa Islam? Percaya satu doang. Percaya satu Tuhan. Gue tunjukin lagi nih.
Gua buktiin nanti kalau Yesus itu Muslim. Ya, Muslim itu ada orang yang berserah diri. Lukas 6:40. Dia orang Yahudi. Tetapi kalau buat Islam, kita memahami bahwa Bani Israel yang di dalam Quran itu adalah semuanya Muslim. Oh iya. Gitu. Lukas 6:40. Iya. Kan semua nabi-nabi membawa pesan yang sama. Shock dia. Matius Mungkin 2. dia apa gitu mungkin. Kalau mau nyanggah aja nggak apa-apa loh, santai loh. Shock misalnya. Kan kalau 26, Mas Wildan, 39. kalau saya kan tidak bisa menerangkan seperti Pak Doni. Iya, saya juga makanya. Saya kan lihat Daniel udah mulai 39. pengen sholat. Karena nanti kalau 39 mah. saya Nih, coba. ngalahin atau apa, saya juga gratis. Setelah maju Untuk menguatkan sedikit dia ke bahwa depan, Iya. dia sujud dan berdoa. Yesus nih ya di Taman Getsemani kan. Isa tuh kan. Iya, Sujud ya. iya. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Takutnya bingung. Iya, benar. Muslim doang. Tahu banyak. Sekarang agama apa yang Ya betul. laki-lakinya disunat? Ya, makanya dia Netral aja dah gitu. Muslim doang. Kristen ada yang disunat tapi bukan berdasarkan perintah agama lah. Iya, Mungkin berdasarkan kesehatan. iya. Dulu waktu saya masih Kristen juga sunat berdasarkan alasan kesehatan, bukan alasan perintah atau mengikuti Yesus gitu, bukan. Sekarang umat beragama apa yang nggak makan babi? Muslim doang. Muslim doang. Sekarang umat beragama apa yang matinya dikafanin? Muslim. Muslim. Yesus dikafanin nggak? Iya. Nah, Yesus makan babi nggak? Nah, Nah, Yesus sunat nggak? Yesus sujud nggak? ya. Jadi Yesus apa? Muslim. Muslim. Jadi kita Muslim, kita ngikutin Yesus. Tapi kalau Kristen, bukan ngikutin Yesus tapi nyembah Yesus. Bedanya di situ. Jadi kalau kata Kristen itu sebenarnya artinya pengikut Kristus, itu tidak tepat. Kristen itu nyembah Yesus sebagai Tuhan. Kalau Islam kita ngikutin caranya Yesus gitu. Ngikutin caranya Yesus beragama. Dia mati di kafanin, dia nggak makan babi, dia sunat, dia sujud, dan dia berserah diri kepada Tuhan. Ya, sebenarnya, tapi dia disalipin apa enggak sih sebenarnya? Nah, kalau masalah disalibin atau enggak, di Bible kan disebut disalib. Di Quran itu dia tidak dibunuh dan tidak disalib. Oke. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Oke. Di Bible tadi waktu Yesus salib teriaknya apa? Minta tolong. Iya. Ya. Teriaknya apa bahasa Ibraninya? Eli. Eli lama sabachthani. Eli itu kan Allahku, Allahku. Iya. Boleh nggak cariin di satu Bible nih? Selain tadi Yesus manggil Eli, pernah nggak Yesus manggil Tuhannya tuh dengan kata Eli di ayat yang lain waktu dia nggak disalib? Iya, itu doang. Nggak ada. Adanya cuma waktu disalib. Kira-kira seumur hidupnya Yesus nggak pernah nyebut Tuhannya dengan Eli. Tahu-tahu nyebut Eli waktu disalib. Kira-kira menurut tuh Yesus bukan itu? I see. Dari kecil, waktu Yesus sudah kenal Tuhannya, dia selalu manggil Tuhannya dengan kata apa? Bapak. Berinding ih. Oh iya. Bener apa enggak? Aduh. Ibu nggak sadar kali ya? Enggak. Nah, Aduh, ke kepala nih. tidak ada ayat satupun selain pada waktu Yesus salib, Yesus pernah manggil Tuhannya dengan kata Eli. Berarti kira-kira yang disalib itu siapa? Yesus bukan? Masa dari kecil manggilnya bapak-bapak, atau sekarang jadi Eli? Iya, bukan nggak kebiasaan banget gitu ya. Aduh, itu. Sedangkan makna Eli sama Papa itu beda. Allahku, Allah. bukan bapakku. Oh iya. Kalau bapakku tuh Abba. Kalau Eli itu berarti Allahku. El itu kan artinya kan, El itu kan Tuhan. Elisa, Elia.
Itu artinya Tuhan. Itu ada Immanuel. Ada di mana tadi kok yang Eli sama Matius 26 berapa tadi? Matius 26 26:40 berapa? Matius 26. Itu posisinya tuh udah di tiang salib ya pas. Iya, udah ada di salib begini. Di Matius 27:46, sorry. Oh, udah tadi waktu lagi disalib. Eli, seumur hidupnya dia manggilnya bapak, kok sekarang jadi Eli. Yesus yang disalib. Ya orang Yesus karena kalau Yesus mah selalu bilangnya bapakku. Iya. Padahal pada saat itu Eli bilangnya. Berarti bukan Yesus yang disalib. Nah, sekarang pernah dengar nggak cerita? Yesus pernah bawa murid-muridnya berdoa. Terus pada waktu itu Yesus turun dari berdoa, mukanya berubah. Pernah dengar? Ada ayatnya. Pernah dengar kan? Ya, benar. Berarti Yesus bisa merubah mukanya. Iya. Nah, jadi pada waktu Yesus ditangkap, Yesus dicium kan sama Yudas kan? Iya. Ada kemungkinan nggak Yesus merubah mukanya menjadi seperti Yudas, Yudas dirubah mukanya seperti Yesus? Karena Yesus pernah berubah mukanya. Ada kemungkinan nggak? Bisa begitu nggak? Ini teori ya. Ya. Tapi masuk akal nggak? Mujizat itu ada ya. Mujizat itu ada. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus pernah mukanya berubah dan murid-muridnya tahu, nggak mengenali karena mukanya berubah. Pada waktu Yesus mau ditangkap, dicium sama Yudas. Kira-kira masuk akal nggak kalau Yesus merubah mukanya dengan Yudas? Bisa. Terus udah gitu yang disalib manggilnya Eli, bukan bapak-bapak. Ini teori ya. Tapi masuk akal nggak gitu? Kalau nggak masuk akal boleh disanggah. Masuk akal kan? Yesus pernah berubah mukanya soalnya. Kan Yesus banyak mujizat, bisa jalan di atas air, bisa menghidupkan orang mati, bisa memberi makan 5.000 orang, macam-macam. Masa ya cuma ngerubah mukanya doang nggak bisa? Kalau di Quran bilang, tetapi orang yang disalib itu adalah orang yang diserupakan, masih ada nyambung-nyambungnya lah ya. Kira-kira gitu.